Bisa nggak sih kalau suami istri itu nggak cocok gara-gara tanggal lahirnya ternyata nggak cocok? Bisa banget. Serius itu Iya, bisa? bisa banget Bang. Karena gini, ketika perempuan ini dia memiliki kode maskulin di tanggal lahirnya, Oke. kemudian si suami justru memiliki kode feminin. Oke. Nah ini kan dua tanggal ini yang sudah tertukar ya Itu Bang bisa ya. kelihatan Bisa ya dari kelihatan. tanggal. Jadi nanti ketika menikah Bang, itu posisi mereka jadi tertukar. Tanggal-tanggal yang mungkin Mm-mm. terkesan mistis. Oke. Tanggal lahir berapa aja? Yang paling keramat kita nyebutnya bukan mistis kali Iya. ya? Keramat. 6, 8, 9. Assalamualaikum, halo teman-teman. Balik lagi sama Bang Robi di Bisikan Gaib. Untuk episode kali ini, Bang Robi pengen khususin buat kalian, pasangan suami istri mungkin ya. Kalau lately kayaknya keadaan di rumah itu panas, sering berantem gitu kan. Mungkin ada hubungannya dengan tanggal lahir yang ternyata setelah menikah kalian tuh nggak cocok tanggal lahirnya. Terus kalau ternyata memang nggak cocok, kira-kira bisa diperbaiki nggak gitu? Kan nggak mungkin tanggal lahirnya dirubah ya. Nah, kira-kira kalau misalkan permasalahan dari kecocokan suami istri, atau khususnya nih mungkin penonton Bang Robi kan kebanyakan biasanya adalah emak-emak, pengen lebih harmonis lagi rumah tangganya, pengen lebih akur lagi, gimana yang kira-kira misalkan kalau tanggal lahirnya ternyata tidak cocok, terus biar cocok tuh gimana gitu. Jadi nggak selamanya sebenarnya rumah tangga itu kalau nggak akur, itu ada hubungannya dengan ilmu hitam yang dikirimin orang lain, atau ada hadirnya pelakor, atau mungkin juga ada santet, ada apa, kemungkinan juga kecocokan dari karakter kalian juga ya. Apakah bisa diperbaiki kalau misalkan berbicara soal life code method, yang melihat dari tanggal lahir ini, ketidakcocokan itu bisa menjadi cocok? Untuk itu Bang Robi hari ini seneng banget kedatangan tamu yang sangat istimewa, baru landing dari Solo. Ada Mbak Endah di sini. Mbak Endah, Halo Bang. sehat? Ya, Terima alhamdulillah kasih. sehat. Senang banget ijo-ijo gini. Matching, udah tahu ya ada ijo-ijo di belakang? Enggak juga. Vibrasinya kayaknya nyampe deh Bang. Iya. Kayak indigo ya, dia jadi begitu dia. Oke, jadi Mbak Endah, ini aku manggilnya Endah atau Mbak Endah aja deh ya, karena kan Ya. penontonku banyak mbak-mbak juga nih, ibu-ibu juga di rumah. Jadi ibu-ibu, hari ini Bang Robi hadirkan Mbak Endah, memang khusus buat kalian. Kita nggak terlalu ngomong soal ilmu pelet, atau mungkin santet, tapi mungkin ketidakcocokan dan ketidakharmonisan itu datang dari tanggal lahir. Tanggal lahir. Karena kan Betul. Mbak Endah terkenal dengan istilahnya itu adalah code number ya Mbak ya. Iya, Ini adalah betul. metode yang kamu temukan sendiri. Iya, betul Bang. Bisa nggak sih kalau suami istri itu nggak cocok gara-gara tanggal lahirnya ternyata nggak cocok? Bisa banget. Serius itu Iya, bisa? bisa banget Bang. Karena gini, kalau misalnya kan selama ini kan saya juga konsultan ya Bang Oke, ya. Jadi oke. banyak banget tuh kayak permasalahan-permasalahan rumah tangga Mm-mm. gitu loh yang dibicarakan ya atau Mm. didiskusikan. Kalau saya bahasanya didiskusikan, Didiskusikan. karena kan harus ada dua belah Belah pihak pihak, ya. gitu. Nah, jadi di antara pasangan itu Bang, ternyata di tanggal lahirnya itu ada 3 frekuensi dari tanggal lahirnya. Oh. Satu, bertemu di frekuensi yang pas di antara dua tanggal lahir ini ya, antara pasangan ini. 2, tidak ada satu frekuensi. Atau yang ketiga adalah over frekuensi atau frekuensi yang berlebih. Oh, itu bisa juga kalau over ya? Bisa Bang. Oke. Justru di antara 3 frekuensi ini Bang, mungkin orang tuh akan berpikir, oke lah kalau frekuensi yang pas, oke lah ya. Komunikasi oke, vibrasi frekuensi juga enak nyambungnya. Berarti yang paling nggak oke adalah yang tidak ada satu frekuensi dong. Bukan Bang. Justru yang over frekuensi atau pasangan yang punya frekuensi berlebih ini justru yang lebih bahaya. Tendensinya akan lebih sering berantem ke depannya. Iya. Dan bisa menjadi yang namanya toxic relationship. Wow. Gitu. Kalau tidak ada satu frekuensi itu Ya. masih bisa disatukan. Iya, iya. Gitu. Nah, ini kan kalau ketahuan tidak ada frekuensi sebelum menikah sih enak ya. Ya. Tapi kalau udah nikah, ternyata ketahuan nggak satu frekuensi, itu ada solusinya? Ada Bang, gitu. Jadi tidak kalau orang Jawa bilang tuh kalau ngasih solusi itu tidak yang gebiah uyah. Gebiah uyah tuh artinya apa ya Bang ya? Garam ya uyah itu ya? Uyah tuh garam. Bener kan ya? Gebiah itu artinya kita nggak yang langsung ngasih 10 orang tuh dengan solusi yang sama. Nggak bisa. Tergantung dari tanggal lahir masing-masing. Tapi ada satu hal yang bisa banget menyatukan frekuensi itu adalah di love language atau bahasa cinta. Itu penting banget. Contohnya physical attack,
physical, Hah? Enggak ya? physical Enggak bisa ya? touch, physical touch, touch ya? physical touch malah jadi gugur Agak ya. bahaya ya. KDRT. Lanjutkan, Mbak. Gitu. Jadi dari 5 bahasa cinta itu untuk menyatukan frekuensi. Tapi untuk lebih detailnya lagi, memang aku harus tahu dari tanggal lahirnya masing-masing, Bang. Oke. Gitu. Langsung nih, konsultan. Ya, nomor telepon buat konsultasi Bang Robi kasih di sini. Jadi kalau misalkan untuk bisa menjalin hubungan lebih baik, lebih romantis, minimal berapa kali konsultasi sih? Ini jadi kayak ketemu sama ini ya, kayak ketemu sama wedding consultant gitu kan ya, kayak marriage Iya, consultant. ya. Minimal Jadi berapa kali biasanya klienmu, Mbak? sekali, Bang. Sekali cukup? Sekali. Karena di situ kan akan dibedah secara detail. Tanggal lahirnya, kode apa aja yang ada di mereka, karakternya masing-masing ini seperti apa, Iya, iya. kemungkinan terjadi permasalahannya itu di bagian mana, bisa jadi karena ada orang ketiga, dan itu aku akan ngomong secara fair, gitu. Akan bisa jadi ada orang ketiga, masalah finansial, tertipu, Iya. mungkin masalah dari yang banyak nih ya, yang Iya, lagi banyak juga yang diskusi sama aku adalah ketika perempuan ini dia memiliki kode maskulin di tanggal lahirnya, kemudian si suami justru memiliki kode feminim. Oke. Nah, ini kan 2 tanggal ini yang sudah tertukar ya, Itu Bang, bisa ya. kelihatan Bisa ya dari kelihatan. tanggal. Jadi nanti ketika menikah, Bang, itu posisi mereka jadi tertukar. Yang alpha adalah yang wanita. Yang wanita, entah itu dia dominan dalam hal finansial, Iya, iya. dalam hal problem, menjadi seorang problem solvernya, Iya, iya. gitu. Nah, ini yang sering Oke. banget, Suami-suami takut istri ini. mungkin bukan takut juga ya, Iya. bisa jadi suami-suami takut istri ya, karena mungkin dia butuh juga ya. Iya, iya. Karena Oke. kalau nggak ada istri, aku gimana dong secara Oke. finansial, aku nggak kuat dan sebagainya. Nah, ini sering banget terjadi akhir-akhir ini, Bang. Guys, berarti Mbak Endah ini nggak matre ya? Biasanya orang kalau udah membuka konsultasi, sesi konsultasi itu minimal 5 kali, 10 kali baru kelar. Ini sekali doang selesai katanya. Karena gini, Bang. Kenapa nggak mau diduitin banget? Nah, ini pertanyaan awam aja. Kenapa nggak mau diduitin Karena banget? aku tuh nggak mau orang tergantung, Bang. I see. Nggak mau orang tuh tergantung. Bergantung I see. sama aku tuh aku nggak mau, Bang. Oke. Paling tidak oke. Misalnya aku kasih saran nih, sarannya A, B, C, D. Lakuin dulu. Harus dilakuin dulu. Ketika dilakuin kamu merasa bahwa ini tidak bekerja, Ya. ayo kita diskusiin lagi. Di bagian mananya yang miss ketika kamu lakukan saran ini. Oke. Gitu. Tapi alhamdulillah sih so far sih jarang ya, Bang, yang akhirnya konsultasi Lagi. dengan permasalahan yang sama. Ya. Jadi apa aja sih yang bisa dilihat dari seorang Endah itu dari tanggal lahir ini atau life method ya, Mbak? Life code method ya. Apa sih yang bisa kamu lihat dari situ? Pertama adalah karakter, potensi, bakat, gitu. Jadi seseorang itu dia pengen mencapai goalsnya, tapi dia nggak tahu potensi dia sebenarnya apa sih, ya kan? Kemudian karakter itu penting banget, Bang. Bagaimana dia mencapai goals dalam hidupnya. Jadi potensi, karakter gitu bisa dilihat dari tanggal lahir. Terutama untuk ibu-ibu nih yang pengen tahu potensi, bakat, minat anaknya. Oh, berarti dari kecil juga udah boleh dikonsultasikan? Sudah bisa gitu. Oke. Dan konsultasi itu tidak perlu face to face. Oke. Tapi misalnya by phone gitu juga bisa, karena yang aku butuhkan kan cuma tanggal lahir doang. Cuma tanggal lahir doang. Iya. Jadi itu tadi potensi, minat, bakat, alur hidup, kemudian juga permasalahannya gitu. Jadi nanti bagaimana cara mengatasinya, plus dengan berikut juga dengan solusinya. Oke. Gitu. Ini kita kesampingkan dulu secara saintifik ya. Ya. Kalau misalkan melihat dari membaca karakter orang atau melihat dari tanggal, berarti kan ada sesuatu yang dirimu juga pelajari, entah itu kejawen, entah itu permainan angka, numerik atau apa. Atau mungkin memang ada campur tangan seorang Endah, sisi Endah yang memang indigo di belakangnya. Kalau dari tanggal lahir aku sendiri, Bang, ketika aku menganalisa itu nggak ada sisi indigonya. Serina? Nggak ada. Jadi kamu sensitivitasnya dari mana? Gini, Bang, kalau menurut aku ya, kalau dari ini aku menemukan metode ini benar-benar dari observe gitu. Observing. Dan ketika aku menemukan metode ini kan semakin hari semakin banyak data yang datang kemudian membentuk pola-pola tertentu, Bang. Gitu. Contohnya gini, Bang. Seandainya nih ya, aku sehari aja misalnya aku konsultasikan satu orang. Satu orang itu membawa minimal 4 orang. Suami, istri, anak-anak minimal ya 4 orang. Bayangkan 4 dikali 30 hari dikali 1 tahun. Berapa banyak tanggal lahir yang bisa aku observe. Gitu loh. Akhirnya membentuk pola-pola itu, Bang. Kalau kita merunut lagi ke belakang ya gitu. Ada nggak sih turunan? Nah, kalau dari keluarga,
itu kan punya kayak silsilah keluarga ya Bang ya, benar. dan punya peta silsilah keluarga gitu, Ya. memang keturunan dari Amangkurat Agung gitu, Oh. keturunan lagi dari Eyang Joyoboyo. Oke. Eyang Joyoboyo. Berarti ini darah biru ya? Dirimu Coba bisa dibilang ya? boleh dilihat. Oke, kita bisa pakai ini bisa. Ya Gitu. berarti beliau darah biru nih istilahnya gitu. Ya, jadi kalau dari silsilah dari keluarga itu memang ada, bahkan Hmm. juga dari Eyang Joyoboyo. Eyang Joyoboyo itu kan dulu peramal ini ya, Ya. peramal. Kalau bahasa sekarang mungkin peramal viral ya Peramal di viral, zamannya di gitu. zamannya, Ya oke. itu juga ada darah Oke. dari Eyang juga. Ada bekal dari Eyang? Nggak ada sih, Yakin? yakin nggak Waktu ada kecil sih. nggak ada bekal-bekal atau apa gitu? Eh, waktu kecil itu ingatnya gini Bang, Mm-mm. dulu ini kan kadang-kadang kita antara sadar nggak sadar ya, Ya, Bang ya, ya. antara mimpi atau enggak gitu. Ya. Tapi masih banget terekam Ya. bahwa dulu tuh ada kayak pakai sorban putih gitu ya, Mhm, terus membawa batu warna putih, mhm, terus diletakkan di Klep tangan. tanganmu. Dan itu kerasa banget bahwa memang ada benda yang diletakkan di tangan gitu loh. Mhm, Nah itu aku ambil Bang, mhm. gitu. Tapi namanya anak kecil entah itu batu di mana, Ya. nggak ngerti juga ya. Tapi sampai sekarang masih terekam itu, Ya. gitu loh. Apakah ini juga masih tanda tanya sebenarnya Bang. Ya. Apakah memang ketika diletakkan batu itu ada cikal bakal akhirnya aku bisa menemukan Ya. metode ini, Ya. atau itu different ini ya, Ya. sisi yang lain gitu Ya. loh. Tetapi apa ya? Itu aja sih yang diinget Ya. dan itu kayak nyata banget gitu loh. Oke. Dirimu tidur dengan kelambu gitu? Enggak sih. Enggak? Enggak. Atau tembok-tembok kayu? Enggak, justru aku tuh orangnya sangat logik banget Bang. Really? Sangat-sangat logik gitu. Jadi kalau dulu tuh ada yang cerita A, B, C, D, even aku pernah melihat hal-hal yang astral seperti itu ya, tapi masih aku logikan gitu. Oh ini mungkin ada dimensi lain kali ya gitu. Ya. Jadi nggak Ya yang, berarti dirimu tuh indigo, Mbak Enda. oh kalau memang bisa melihat itu berarti indigo. Iya, iya. Oh gitu ya. Iya. Ini aku nggak tahu loh. Ini aku serius. kembali jauh banget dari skripnya UT Iya, nih ya. iya. Banyak yang aku pengen gali dari Mbak Enda nih. Jadi nggak, kalau aku ngerasa aku tuh nggak bisa yang ketika aku pengen melihat makhluk astral kemudian tiba-tiba aku melihat tidak. Ya. Tapi memang mereka biasanya menampakkan diri random aja gitu loh Bang. Oke. Dan kalau ditanya, kalau orang indigo kan biasanya mereka nggak takut ya. Iya. dengan Kamu hal- takut? Aku takut Bang. Aku tuh takut dengan hal-hal astral begitu tuh takut gitu loh. Nggak, Tapi nggak kamu berani bisa juga. sensing kalau hal buruk akan terjadi dari orang terdekatmu ya? Bisa. Iya, aku bisa lihat. Iya. Maksudnya aku bisa ngerasain itu. Iya bisa. Orang yang banget. kamu sayangi, yang kamu cintai, kalau ada Banget. hal terrible akan terjadi, Iya. kamu sensing itu kan? Iya. Ya berarti kamu dibekalin bener sama udah keluarga keraton, indigo lagi ya. Juara nih doi nih. Jadi kalau aku gini sih Bang, ketika misalnya ada aku merasakan atau visual sesuatu akan terjadi dengan orang-orang terdekat aku gitu ya. Iya. Itu tadi, aku tuh bukan punya mental yang kuat Iya. untuk menghadapi itu ketika Iya. itu terjadi. Paham Iya. ya Bang? Iya, benar. Kalau orang lain kan mungkin indigo dan sebagainya kan mereka udah tahu nih, oh ya emang harus terjadi gitu. Kalau aku Oke. secara mental memang aku belum kuat banget gitu loh Bang Oke. untuk menghadapi itu terjadi. Iya. Jadi biasanya tuh aku akan mengurung diri dulu gitu loh. Iya Bang, aku akan mengurung diri dulu. Aku nggak mau dulu untuk bercerita gitu. Iya. Karena aku harus memberesi diriku dulu. Iya. Oke. Ketika aku sudah tenang, ketika Iya. aku sudah oke untuk Iya. aku bisa menghadapi, baru aku akan share. Maaf ibu-ibu, ini bukannya saya Ya. mendahulukan kehendak Allah. Misalkan Allah pengen lahir seorang anak tanggal segini ya tanggal segini. Kalau misalkan brojolnya pembukaan 9-nya tanggal segini jangan ditantahan gitu kan ya. Tapi apakah sebelum ke skrip lagi, apakah ada orang Mbak yang misalkan klienmu lah yang menunda tanggal lahirnya demi mendapatkan tanggal baik? Itu ada nggak sih kejadian? Ada, dan itu banyak seperti itu. Oh, banyak? Misalnya gini, dokter bilang HPL ya, kalau hari perkiraan lahir Ya, ya. perkiraan lahir. Hari perkiraan lahirnya tanggal segini Mbak, gimana dong? Padahal dia juga mau sesar, Oke. ya kan? Padahal dia juga mau sesar nih. Iya. Terus aku akan kasih saran Bang, kalau bisa jangan tanggal segini karena akan A, B, C, D, Nah itu A, B, kenapa? C, D. Yang nggak bisa, kalau bisa jangan tanggalnya itu tanggal berapa aja tuh? Nggak bisa dong, kan harus ada tanggal lahir kedua orang tuanya. Oh, Gitu, untuk Girma. menentukan tanggal lahir dari anak. Jadi tidak ada tanggal yang benar-benar sempurna, tidak ada tanggal yang benar-benar apa ya, baik dan sempurna, nggak baik dan sempurna gitu loh, nggak ada. Ini tergantung dari DNA tanggal lahir orang tuanya juga yang aku masukkan ketika aku mau memilih tanggal lahir anak. Tapi klienmu ada yang memang datang baiknya tanggal berapa? Banyak Banyak Bang, ya. banyak. Oke, sekarang tanggal-tanggal yang mungkin Mm-mm. terkesan mistis.
Oke. tanggal lahir berapa aja? Yang paling keramat kita nyebutnya bukan mistis kali Iya. ya? Keramat, Mbak. 6, 8, 9. Tim aku ada yang tanggal 6, 8, 9 yang ada di studio ini. Tanggal 6 ada? Ada di sini? Nggak ada. 8 ada? 8? 8 itu tidak bulat 8 ya, tapi bisa 17, 1 tambah 7, 8, 9, 1 tambah 8, 9. Oke. Keramatnya kenapa, Mbak? Biasanya mereka ini memang turunan dari, bukan turunan biasa ya. Ya. Misalnya eyang-eyangnya itu memang misalnya memiliki ilmu, entah itu ilmu kejawen, entah ilmu apa, itu mereka biasanya akhirnya DNA-nya masuk ke mereka ini. Oh. Mostly ya, Mostly. masuk. Karakter untuk tanggal 8 tapi aman untuk dalam pergaulan atau masa Tidak depan. semua tanggal 8 lagi-lagi ya. Oh. Tidak semua. Jadi metode aku ini nggak yang langsung nih, oh tanggal sekian artinya ini, tanggal Oh sekian gitu, tanggal nggak begitu ya? Nggak Tapi begitu. harus ada tanggal, bulan, dan tahun. Lebih detailnya lagi ketika ada tanggal lahir orang tua, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, oke. Gitu. Jadi pasti ada DNA dari orang tuanya. Apalagi kalau anak ini memang dia memiliki family code atau kode family. Itu katakan 80-90% kehidupannya itu mengakar dari orang tuanya. Dan itu kalau mengakarnya itu bagus, oke dong. Oke. Tapi kalau misalnya mengakarnya itu sesuatu yang negatif, itu yang harus kita cut off. Oke. Gitu. Wow. Semua orang bisa belajar nggak sih Mbak, tentang life code method ini? Karena ini ilmunya adalah matematika, rumusan banget Bang, bisa banget. Rumusan ya? Rumusan. Berarti ini matematika rumusan. kamu A terus ya dulu? Oh tidak juga. 10? Oh tidak juga. Dulu ranking 1 Bang, tapi matematika paling hancur sebenarnya. kita nggak tahu ya Allah tuh bawa kita kemana ya guys. Iya. Jadi kalau sekarang ini berbicara angka, Iya. kayaknya jauh banget dari pikiran aku dulu Bang. Oke. Aku pengen tahu dong spill caranya kalau boleh Mbak menimbang dan mendelik tentang tanggal lahir seseorang terus keluar karakter itu caranya gimana? Oke. Bukannya aku tidak mau mengajarkan, tapi aku pernah mengajarkan kepada seseorang dan kemudian akhirnya salah. Gimana sih Bang? Ini kan mengenai belief system orang dong. Iya. Ketika misalnya kita menganalisa orang gitu ya, terus orang itu sudah belief sama kita, padahal itu salah. Itu akan menjadi mindset-nya dia dan itu akan terjadi Bang. Oke, I see. Jadi nggak Gitu. bisa yang... Jadi, nggak bisa gitu ya. Nah, ini sekarang aku pengen tahu nih Mbak Endah. Jadi kalau misalkan kembali tadi kasus di awal, suami istri ada yang tidak cocok, jadi solusinya itu adalah dari love language. Salah satunya. Karena kan permasalahan berbeda-beda ya, tergantung dari tanggal lahirnya gitu loh. Ada misalnya suami istri yang datang, kita tuh udah nggak ada, Mbak Endah, komunikasi sama sekali. Fire-nya udah nggak ada juga. Udah nggak ada juga gitu. Gitu. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Nah itu aku harus kulik lagi nih tanggal lahirnya. Gitu. Oh bisa jadi karena ya tadi istrinya udah lelah banget menjadi maskulin di dalam rumah tangganya, gitu. Sedangkan si suaminya ini sudah merasa dia udah di zona nyaman dong, karena dari awal selalu di provide sama mungkin dari zaman pacaran, makanya nih ya buat kalian ya cewek-cewek di luar sana, materai itu perlu loh, tanda kutip ya, materai itu penting loh, karena gini, ini mungkin nggak ini juga ya, cuman gini. Ketika pacaran ya, misalnya dalam hal relationship pacaran nih, udah kelihatan kok Bang polanya yang terbentuk. Misalnya di pacaran, si cewek ini tuh yang lebih banyak effort ke cowoknya. Oh jangan. Lebih banyak cewek-cewek bucin di luar sana, ya nggak? Gitu. Jadi ketika misalnya dalam hal pacaran gitu ya, si ceweknya ini udah lebih effort daripada cowoknya. Itu nanti pola itu akan berulang di pernikahan gitu loh. Pasti. Ya. Pasti seperti itu. Jadi kalau bisa di hold dari awal, dari sekarang ya. Karena seorang perempuan ya, seorang bilioner sekalipun ya Bang ya, bagaimanapun kodrat dia seorang perempuan, pasti dia akan merasa capek juga. Benar. Ketika pasangannya doing nothing. Yang aku dengar, seorang Endah ini juga pernah bekerja sama dengan pihak berwajib untuk memecahkan kode atau kasus atau karakter dari pelaku kriminal begitu ya Mbak ya? Atau bagaimana Mbak Endah? Benar ya, pernah. Ceritain dong Mbak Endah. Jadi gini, dulu pernah ya bahasanya mungkin diperbantukan lah ya, gitu. Jadi ada satu kasus di mana ada satu wanita, itu dia kalau nggak salah SMP ya, masih SMP gitu, masih remaja lah Bang. Dia itu melapor
ke polisi, orang tuanya melaporkan dirinya, anaknya ini ke polisi karena di oleh 7 orang pemuda gitu. 7 orang pemuda. Ketika si remajanya ini ditanyakan tuh dia selalu kayak kesurupan, selalu mungkin menahan beban ya. Jadi dia kesurupan, kemudian sampai nggak bisa ditanya-tanyain lah Bang. Intinya tuh begitu. Akhirnya aku dipanggil lah Bang ke sana. Seperti biasa Bang, mana tanggal lahirnya, termasuk tanggal lahir dari tersangka. Gitu. Terus kemudian aku analisa, aku deketin si remaja wanita ini. Yang aku bisikkan di dalam telinganya itu hanya, ayo dek, bicara jujur apa adanya, nanti aku bantu. Gitu. Setelah itu dia bisa diajak berkomunikasi. Ternyata Bang, jadi si remaja ceweknya ini dari tanggal lahirnya dialah yang menyodorkan dirinya. Menyodorkan dirinya ke pemuda-pemuda ini. Dikulik lagi dong, kenapa bisa? Ternyata alurnya dimundurin lagi Bang. Dia pernah melihat kakaknya seperti itu dengan pacarnya. Dan itu terekam di bawah sadarnya. Makanya ini ya buat orang tua, buat ibu-ibu, buat ini ya kalau misalnya punya anak, please jangan sampai mereka melihat hubungan seperti itu. Karena itu efeknya sangat-sangat nggak bagus. Sampai speechless aku udah berbicara soal hal yang berbau dengan kekerasan seksual iya. Dan itu. Gitu. Jadi memang dari dari itu 7 tersangkanya dilepas Bang, atau gimana? Karena di bawah umur ya Bang. Ada yang masih di bawah umur, ada yang memang itu ya, ada yang dihukum juga gitu. Tapi kan akhirnya case-nya adalah bahwa dia bukan diperkosa Bang. Dia mendatangi satu persatu. Kemudian mungkin ketahuan, akhirnya dia memberikan statement bahwa gitu. Mbak Enda kalau misalkan iseng-iseng nih, misalkan ada salah satu terdakwa, sebutlah Jessica Wongso misalkan. Kamu pernah ada iseng-iseng mengulik tanggal lahir beliau segala macam gitu dan mendapatkan kesimpulannya? Dan kesimpulannya sama apakah dengan yang sama sekarang? Iya. Oh, nice ya. Oke, aku boleh nggak? Tanggal lahirku? Boleh. Aduh, takut. Aku bohong-bohong aja deh. Nggak boleh ya. 25 07 1986. Oke. Kalau dibilang spiritual ada, tapi tidak sebesar yang 689 tadi. Cuman Bang Robi ini apa ya? Ngomong itu tuh nggak usah pakai A, B, C, D. Kalau nyumpahin orang itu terbukti. Itu nggak usah pakai layer segala ya. Itu langsung terjadi. Makanya hati-hati banget Bang. Kamu bukan orang pertama yang bilang begitu. Iya. Aku lagi nyumpahin orang sih sekarang. Kemarin. Nyumpahin aku kayak aja Bang. Nyumpahin keburukan apa kebaikan ini? Baik kebaikan maupun keburukan. Oh gitu bisa? Bisa. Ayo bayar. Ini abang sumpah. Tapi kan itu harus dari hati. Tapi harus dari hati. Yang nothing tulus gitu loh Bang. Iya. Gitu. Oh, makanya gitu. Bang Robi sekarang bisa jadi presenter, dan sebagainya. Itu memang kan kata-kata. Potensi Bang Robi adalah di omongan, di kata-kata. Semua tuh dari kehaluan sih emang. Maksudnya kehaluan aku cuma ngomong doang. Ngomong aja. Kamu gitu. tahu yang Banda? Iya. Ih, hebat ya. Tapi beneran teman-teman, aku itu kalau misalkan berbicara, kalau orang Sumatera tuh bilangnya sih pahit lidah. Pahit lidah, betul. Kalau misalkan bicara soal keburukan orang, tapi nggak disumpahin, hanya dalam hati atau pikiran aja terjadi. Allah itu kan kadang-kadang ngasih kita gift nggak tahu dari mana ya. Bisa dari kata-kata, bisa dari ada. Kalau Bang Robi kan dari kalimat ya, yang menyebabkan itu terjadi. Ada orang yang hanya di pikirannya aja itu terjadi, gitu loh. Jadi kadang-kadang gini, iya Mbak Enda ya, aku tuh kadang mikir gitu, jangan-jangan nanti ada kecelakaan. Iya bener. Ternyata ada kecelakaan, tapi harus hati-hati Bang. Jangan sampai karena kalimat itu maka terjadi itu. Bener lagi. Gitu loh, ini harus hati-hati banget. Jangan sampai orang bilang gue sakti banget ya, ini feeling gue nih apa segala. Ada orang yang seperti itu juga Bang. Tapi bisa jadi karena omongannya, karena pikirannya itu terjadi. Kan itu kan kayak frekuensi dan vibrasi yang kayak tarik-menarik kayak magnet gitu loh Bang. Tapi tidak semua tanggal lahir, hanya tanggal-tanggal lahir tertentu. Ini sekali lagi
aku mau mencoba menyampaikan ke teman-teman bahwa antara aku atau Mbak Endah bukan mendeklarasikan tentang kun fayakun, itu enggak. Oh, bukan. Bukan seperti itu ya. Kita nggak mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak apapun itu ya Mbak ya. Kita bukan mau mendahului Tuhan, nggak sama sekali. Cuman ini adalah karakter yang Mbak Endah baca dari tanggal lahir aku, dan kebetulan memang beberapa kali terjadi di hidup aku. Seperti apa yang ada di pikiran aku kok bisa terjadi sama gitu. Satu lagi boleh deh, boleh ya? Master Limbat, boleh. Aku pengen kalau Master Limbat nih, kan misterius banget ya. Yeah. Mungkin kalau Mbak Endah bisa bocorin karakter asli Master Limbat, 6. Kok Master juga Juli sih? Aku nggak mau 1 bulan sama Master ah. Untung Master Cancer. 6 Juli 1972. 6/07/1972. Mbak Endah melihatnya Master bagaimana karakternya? Karakternya dia bukan orang yang peka. Sebenarnya ya, peka itu gini. Jadi jangan mengharap bahwa dia itu tuh akan, intinya gini, ketika orang mau mendapatkan sesuatu dari si Master Limbat, ngomong to the point. Dia nggak suka orang tuh yang diem, terus kadang-kadang kan kalau cewek gitu ya, ini aku berbicara ketika dia berhubungan sama wanita ya. Waduh. Kadang-kadang kan kalau wanita itu kan sukanya tuh diem terus dicolek gitu ya. Kamu kenapa? Kalau Master Limbat dia bukan karakter yang begitu. Kamu minta apa, kamu ngomong to the point. Aku akan lakukan. Tapi kalau kamu nggak ngomong, aku tahu kamu tidak nyaman, tidak baik-baik saja. Tapi karena itu tidak ada kamu ke aku, berarti ya sudah. Itu kamu urusan kamu gitu loh. Jadi lebih ke arah kalau ke Master nih adalah to the point kalau ngomong. Itu pertama. Kalau ngomong. Masalahnya? Tapi memang punya kode misteri loh. Beliau nggak ngomong. Tapi beliau itu memang punya kode misteri loh. Iya. Oh iya Mbak. Memang punya kode misteri di tanggal lahirnya gitu loh. Jadi banyak hal, banyak kejadian-kejadian yang tidak umum terjadi di kehidupannya beliau. Itu dari zaman dulu. Kemudian beliau itu memang punya seal. Seal tuh kayak pelindung ya. Ada kode pelindungnya. Misalnya gini, beliau itu ya amit-amit jagung bayi ya, misalnya nih terkena musibah kecelakaan atau mungkin orang itu ngelihat tuh Master Limbat nih pasti udah kenapa-napa. Ini kita tidak berbicara sulap ya. Ini di real kehidupannya Master ya. Itu mungkin orang lain gila nih pasti udah gimana-gimana nih dia. Tapi ternyata dia baik-baik aja. Karena punya kode terlindungi itu di tanggal lahirnya. Wow. Gitu. Bisa terlihat ternyata ya. Tapi tadi pada saat Mbak Endah membaca kode aku pribadi ya, Mbak ya, ternyata memang benar sih teman-teman. Makanya aku selalu berhati-hati kalau misalkan berucap atau minimal memikirkan sesuatu itu aku harus berhati-hati sekali. Oke, ini sebelum Bang Robi closing. Jadi aku bisa menyimpulkan bahwa dari obrolan aku sama Mbak Endah hari ini, apapun permasalahan teman-teman itu, kita harus mencari tahu banget nih akar permasalahan itu dari mana. Khususnya buat teman-teman yang mungkin mau segera menikah atau mungkin sudah menikah, kalau keadaan rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja, mungkin ada solusi-solusi yang lain. Datang ke konsultan pernikahan yang official juga itu penting. Datang ke orang tua itu lebih penting untuk minta solusinya Mbak ya. Dan menurut aku datang ke Mbak Endah juga penting. Karena kalau dirunut, ternyata aku bisa memvalidasikan bahwa beliau memang jago. Beneran. Kalau nggak percaya, aku tahu banget penonton aku banyak ke Indigo. Tebak, di belakang beliau ada berapa? Walaupun beliau nggak mengakui dia nggak Indigo atau apa. Bohong, itu doang satu kebohongan dia hari ini. Dia nggak mengakui dia Indigo, itu doang teman-teman. Itu mungkin doang. belum sadar aja kali ya. Ayo tulis di komen di bawah sebelum Bang Robi pamit. Sekarang tulis. Beda, ada pesan buat penonton Bang Robi, khususnya ibu-ibu mungkin yang mungkin merasa kenapa hidup aku tuh selalu di bawah bayang-bayang laki-laki yang tidak mencintai aku. Nah, sampaikan Mbak pesanmu. Jadi gini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ya, mau itu baik, mau itu buruk, itu memang sudah dari atas. Tetapi ketika ada sesuatu yang negatif atau buruk, percayalah bahwa nasib itu bisa berubah, takdir pun bisa berubah. Itu asal apa Bang? Satu, kita tahu kode kita apa. Ketika kita tahu kode kita apa di tanggal lahir kita, maka kita tahu apa yang harus kita ubah. Yang kedua adalah niat untuk mengubah. Kadang Bang, orang sudah tahu kodenya dia apa, tapi dia nggak punya niat, sama aja bohong. Ada orang yang sudah berniat untuk berubah, tapi dia nggak tahu apa yang harus dirubah. Jadi harus tahu dulu, dan kemudian dia harus punya niat. Itu akhirnya bisa merubah nasib dan juga insya Allah juga takdirnya gitu. Wow, thank you Mbak Endah. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, and comment.
satu kesimpulan dari Bang Robi, nggak hanya Bang Robi aja dengan kode tadi yang bicaranya bisa terjadi kalau misalkan memang nothing Banyak, tulus tadi ya. kata Mbak ya. Aku pun ngambil kesimpulan bahwa mulai detik ini aku harus hati-hati dalam berpikir dan berbicara. Takutnya banyak orang yang menjadi Ada imbasnya. itu kena Terkena imbasnya, Mbak. imbasnya. Mendah, terima kasih banyak. Sama-sama, Sukses Bang. terus. Ini nomor teleponnya kalau pengen konsultasi sama Mbak Endah. Kita pamitan. Assalamualaikum. Dadah.